Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Selamat pagi teman-teman dimanapun kalian berada. Pada pagi kali ini kita akan membahas sama-sama tentang argumen-argumen lucu dari para debater Kristen. Bagaimana kelanjutannya? Simak video berikut ini. Dengar ya, inilah surat yang saya buat lebih indah daripada surat yang ada Al-Quran. Hamu akabangso romahamu tuson audo namanopa portibion holan audo namarkuaso dangadong sianau be romahamu tuson asahu pangoluhamu. Allah berfirman di dalam Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 23, "Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami," dalam kurung Muhammad, "buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolong selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar." Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang kepada orang-orang musyrik, orang munafik, dan juga orang-orang kafir yang meragukan kebenaran Al-Quran dengan menyatakan, jika kamu mampu, jika kamu sekalian masih ragu tentang kebenaran Al-Quran dan menyatakan Al-Quran itu buatan Muhammad, maka cobalah membuat satu kitab saja yang serupa dengan Al-Quran, walaupun hanya satu surat saja. Kalau benar Muhammad yang membuatnya, tentu kamu juga bisa membuatnya, karena Nabi Muhammad manusia, kamu juga manusia. Jadi Allah menantang untuk setiap orang-orang kafir dan juga orang-orang musyrik dan juga orang-orang munafik yang masih meragukan tentang kebenaran Al-Quran dengan menyatakan kalau Al-Quran itu buatan Muhammad. Maka Allah menantangnya untuk membuat satu surat saja. Satu surat saja seperti Al-Quran. Dan yang Pak Lamson buat itu bukan Al-Quran. Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Bahasa yang sangat-sangat sistematik dan juga sangat-sangat bagus. Tata bahasanya sangat-sangat bagus. Jadi yang Pak Lamson buat itu bukan Al-Quran. Ya, itu pakai bahasa apa juga saya kurang tahu. Mungkin teman-teman tahu itu bahasa apa. Yang pastinya itu bukan Al-Quran. Al-Quran itu sangat-sangat bagus. Tata bahasanya sangat-sangat bagus dan juga menggunakan bahasa Arab. Sedangkan Pak Lamson tadi menggunakan bukan dari bahasa Arab. Ya. Bukan ngarang Kron, bukan ngarang. Bapak Abraham itu adalah keturunan Yahudi, ya? Keturunan Yahudi, bro. Yahudi itu adalah anak keturunan dari Nabi Yakub. Nabi Yakub punya 12 anak. Salah satunya namanya adalah Yehuza atau Yehuda. Itulah cikal bakal Yahudi. Siapa itu Yakub? Yakub itu adalah anak dari Nabi Ishak. Siapakah Ishak? Ishak itu anak dari Nabi Ibrahim atau mereka kenal dengan Abraham. Jadi sebelum Yahudi ada, Abraham sudah ada. Jadi tidak mungkin Abraham itu keturunan Yahudi, karena di zaman Abraham Yahudi itu belum ada. Nabi Yakub itu belum ada. Yakub itu adalah anak keturunannya beliau. Jadi ini belum, menurut saya Stephen Giano ini sedang mengarang. Ya, ini sangat-sangat karangan bebas. Tidak mungkin seorang Abraham itu orang Yahudi. Yahudi itu baru ada ketika beliau sudah meninggal. Ketika anak cucu beliau lah yang disebut sebagai Yahuza atau Yahudi, anak cucu dari Nabi Yakub. Yakub itu anak dari Nabi Ishak, Ishak itu anak dari Nabi Ibrahim. Jadi sebelum Abraham ada, sebelum Yahudi ada, Abraham sudah ada. Jadi dia tidak mungkin keturunan orang Yahudi, karena Yahudi belum ada sejak di zamannya Nabi Ibrahim atau Abraham.
Oke lah, saya mengulangi. Saya walaupun berat hati sebenarnya karena capek mengulang-ulang dan saya sudah clearkan, tetapi Anda meminta saya untuk mengulanginya, baiklah. Saya ulangi, saya pelan-pelan. Semoga itu sah. Ya, walaupun itu belum tertulis dalam Alkitab. Ya, tetapi pernyataan Anda saya benarkan. Saya bertanggung jawab akan hal itu. Gak masalah. Baik. Selama hidup di dunia, Yesus adalah Tuhan. Tuhan menetek pada ibunya. Ibunya mengetahui, menyusui Tuhan. Belum ada nomor urutan ya, biar saya urutkan. 1. Selama hidup di dunia, Yesus adalah Tuhan. 2. Tuhan menetek pada ibunya. 3. Ibunya mengetahui, menyusui Tuhan. Apakah sudah jelas apa belum? Selama hidup di dunia, Yesus tidak pernah mengakui dia sebagai seorang Tuhan. Bahkan dia sering mengakui kalau dia adalah utusan Tuhan, sebagaimana yang tertera di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di dalam Yohanes 17 ayat ke-8, sebab segala firman yang telah Kau berikan kepadaku, telah Kuberikan kepada mereka, telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka tahu benar bahwa Aku datang daripadamu, dan mereka mengetahui bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Di dalam Yohanes 5 ayat 30, Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak mengikuti kehendak diriku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi dia semasa hidup di dunia, dia tidak pernah mengakui kalau dia adalah Tuhan, adalah Allah, tetapi dia mengakui kalau dia adalah utusan Allah, Rasulullah. Tadi dibilang kalau Tuhan itu menyusu kepada ibunya. Kita baca dulu di dalam Bilangan 23 ayat 19. Tuhan itu bukan manusia. Jadi dia tidak akan mungkin mengambil sifat-sifat manusia. Di dalam lagi di Kejadian 35 ayat 11, Tuhan itu maha kuasa. Tidak mungkin dia memerlukan bantuan orang lain. Untuk hidup dia minta bantuan orang lain. Kalau dia tidak menyusu, dia tidak akan hidup. Jadi di mana keletak kemahakuasaan Tuhan di dalam Perjanjian Lama, di dalam Kejadian pasal 35 ayat 11, kalau Tuhan itu maha kuasa. Ya, di dalam Keluaran 20 ayat 3, jangan ada Tuhan yang lain di hadapanku. Jadi sejak semula Tuhan itu sudah ada. Dia tidak harus dilahirkan lagi. Jadi ini adalah suatu argumen yang sangat-sangat lucu dari Pak Damai. Kalau dia bilang Tuhan itu dalam tanda kutip menyusui lah. Kalau Tuhan itu selama hidup di dunia, Yesus mengaku dia adalah seorang Tuhan lah. Tidak ada sama sekali. Tunjukkan ayatnya di mana di dalam Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, Yesus pernah mengakui kalau dia adalah seorang Tuhan. Bahkan mengakui kalau dia adalah seorang Tuhan yang menjelma dalam manusia. Tidak ada satupun ayat di dalam Perjanjian Lama sama juga di Perjanjian Baru. Tadi kata dia Tuhan itu menetek atau menyusu. Sebenarnya kalau kita merujuk ke dalam Bilangan 23 ayat 19, Tuhan itu bukan manusia. Di dalam Kejadian 35 ayat 11, Tuhan itu maha kuasa. Tidak mungkin di dalam Perjanjian Lama dia maha kuasa, di dalam Perjanjian Baru dia membutuhkan bantuan manusia untuk bertahan hidup. Jadi ini adalah suatu argumen yang sangat konyol dari Pak Damai. Jadi kita harus tahu dalam Torah sendiri dan juga di dalam Bible sendiri kalau Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu bukan manusia. Tidak ada Tuhan lain di hadapanku. Tetapi Pak Damai sendiri malah mengatakan kalau Tuhan terhina. Dengan minum susu itu dia terhina. Karena di dalam Perjanjian Lama dia maha kuasa, tetapi di Perjanjian Baru dia lemah. Dia tidak bisa mengetahui hari kiamat. Dia tidak mengetahui kapan buah ara berbuah. Dia membutuhkan bantuan orang lain dengan minum ASI-nya. Jadi
Sangat-sangat konyol argumen dari Pak Damai ini.